Selamat datang dalam sesi bacaan buku harian Santa Faustina. Para opa, oma, bapak, ibu, dan sahabat-sahabat sekalian, mari kita baca dan dengarkan bersama-sama. Buku harian Santa Faustina nomor 591 sampai 595. Ya Yesus, Engkau mengetahui betapa berkobar-kobar keinginanku untuk bersembunyi sehingga tak seorang pun dapat mengenal aku selain hatimu yang teramat manis. Aku ingin menjadi bunga violet yang mungil, yang tersembunyi di balik rerumputan, yang tidak dikenal di taman bunga yang indah, di mana bakung-bakung dan mawar indah bermekaran. Mawar yang harum dan bakung yang indah dapat dilihat dari jauh, tetapi untuk melihat sebuah bunga violet yang kecil, orang harus merunduk rendah. Hanya harumnya membuat ia dapat ditemukan. Oh, betapa senangnya aku karena dapat tersembunyi. Oh, mempelai ilahiku, Engkaulah bunga hatiku dan aroma kasihku yang murni. Jiwaku membenamkan diri di dalam Engkau, ya Allah yang kekal. Sejak saat Engkau sendiri menarik aku kepadamu, oh Yesusku, semakin aku mengenal Engkau, semakin berkobar-kobar kerinduanku padamu. Dalam hati Yesus, aku mempelajari bahwa di surga sendiri ada suatu surga yang dapat dimasuki hanya oleh jiwa-jiwa terpilih, tidak oleh semua jiwa. Tidak terselamilah kebahagiaan yang membenamkan jiwa. Ya Allahku, seandainya aku dapat melukiskan kebahagiaan ini, meskipun hanya sedikit, jiwa-jiwa diresapi oleh keilahiannya dan melintas dari cahaya ke cahaya. Suatu terang yang tak berubah, tetapi tidak pernah membosankan, karena selalu baru, meskipun tidak berubah. O Tritunggal yang kudus, buatlah dirimu dikenal oleh jiwa-jiwa. O Yesusku, tidak ada satupun yang lebih baik bagi jiwa daripada kerendahan hati. Dalam kerendahan hatilah terletak rahasia kebahagiaan, yakni ketika jiwa mengetahui bahwa dari dirinya sendiri ia hanyalah kepapaan dan kehampaan, dan bahwa apapun juga harta yang ia miliki, semua itu adalah anugerah dari Allah. Ketika suatu jiwa menyadari bahwa segala sesuatu diberikan kepadanya secara cuma-cuma, dan bahwa satu-satunya hal yang ia miliki adalah kepapaannya sendiri, pada saat itulah ia diteguhkan dalam sembah sujud lestari yang ia lakukan dengan rendah hati di hadapan keagungan Allah, dan melihat jiwa dalam sikap yang seperti itu, Allah semakin melimpahinya dengan rahmat-Nya. Ketika jiwa terus-menerus membenamkan diri semakin dalam di dalam jurang kehampaan dan kepapaannya, Allah menggunakan kemahakuasaannya untuk meninggikannya.
Kalau ada jiwa yang sungguh-sungguh berbahagia di dunia ini, maka ini hanyalah mungkin kalau jiwa itu sungguh rendah hati. Mula-mula, cinta diri akan sangat menderita, tetapi sesudah jiwanya berjuang dengan gigih, Allah akan memberinya banyak terang. Dan dengan terang itu, ia dapat melihat betapa segala sesuatu itu tak bernilai dan penuh tipu daya. Hanya Allah yang ada di dalam hati. Suatu jiwa yang rendah hati tidak mengandalkan dirinya sendiri, tetapi menaruh seluruh harapannya pada Allah. Allah membela jiwa yang rendah hati dan berkenan masuk ke dalam relung hatinya, dan jiwa itu akan menikmati kebahagiaan yang tiada taranya, yang tidak dapat dipahami oleh seorang pun. Suatu petang, salah satu suster yang sudah meninggal, yang sebelumnya sudah mengunjungi aku beberapa kali, menampakkan diri kepadaku. Ketika pertama kali aku melihatnya, ia sedang mengalami penderitaan yang berat, kemudian secara berangsur-angsur penderitaan itu berkurang. Kali ini ia bercahaya dengan kebahagiaan, dan ia memberitahukan kepadaku bahwa ia sudah berada di surga. Ia mengatakan kepadaku bahwa Allah telah mencobai rumah kami dengan kesusahan, sebab Muder Jenderal tetap ragu-ragu, tidak percaya akan apa yang kukatakan tentang jiwa ini. Dan kemudian, sebagai suatu tanda bahwa baru sekarang ia ada di surga, Allah akan memberkati rumah kami. Kemudian, ia datang lebih dekat kepadaku, memelukku dengan mesra, dan berkata, "Aku harus pergi sekarang." Aku memahami betapa eratnya ketiga tahap kehidupan jiwa itu, saling berkaitan secara erat. Maksudku, kehidupan di bumi, di purgatorium, dan di surga. Persekutuan para kudus. Seringkali, aku telah melihat Allah mencobai orang tertentu dalam kaitan dengan hal-hal yang telah ia katakan kepadaku, karena ketidakpercayaan itu melukai hati Yesus. Pernah aku melihat Allah mencobai seorang uskup agung karena ia menentang maksud Allah dan tidak mempercayainya. Ketika itu, aku merasa kasihan terhadapnya dan memohon kepada Allah baginya, dan Allah meringankan penderitaannya. Allah sangat tidak senang dengan sikap kurang percaya kepadanya, dan inilah sebabnya banyak jiwa kehilangan banyak rahmat. Ketidakpercayaan melukai hatinya yang teramat manis, yang penuh kebaikan dan kasih yang tak terselami kepada kita. Seorang imam hendaknya kadang-kadang kurang percaya supaya dapat lebih yakin akan anugerah yang diberikan kepada jiwa tertentu. Dan ketika ia berbuat demikian untuk mengarahkan jiwa itu kepada kesatuan yang lebih mendalam dengan Allah, kehendaknya memang mendapat pahala yang besar
dan tak terselami. Tetapi, ada perbedaan yang besar antara sikap ini dengan sikap tidak hormat dan tidak percaya akan rahmat ilahi yang diperlihatkan oleh suatu jiwa hanya karena ia tidak dapat memahami atau menyerap hal-hal itu dengan akal budinya. Sikap yang terakhir ini tidak menyenangkan hati Tuhan. Aku sangat merasa kasihan kepada jiwa-jiwa yang menghadapi imam-imam yang tidak berpengalaman. Demikian telah kita baca dan dengarkan bersama-sama buku harian Santa Faustina hari ini. Kita akan lanjutkan bersama-sama besok di waktu yang sama. Berkah dalam.